Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bersama saya Muhammad Fadil di channel ini. Sudah lama tidak upload ya, namun sekarang saya kembali dalam kondisi yang berbeda ya. Jadi kalian juga bertanya-tanya apa sih itu yang di leher? Ini adalah shawl KMA Kridaya alias Keluarga Mahasiswa Arsitektur Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, video ini tentang apa? Video ini adalah tugas pengganti saya karena saya tidak hadir pada Mabim Day itu, karena pada saat itu saya berhalangan untuk hadir. Sebelumnya saya akan menunjukkan dulu hasil kerja saya berupa mind map tugasnya. Mungkin tidak terlihat ya karena terbalik atau terlalu kecil. Dan saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja saya, hasil rangkuman saya, hasil apa yang saya tuliskan di mind map ini. Rangkumannya tentang apa sih? Rangkumannya yaitu tentang materi yang disampaikan pada day 1 yang disampaikan oleh Kang Bintang, kemudian oleh Kang Serni, tentang kepikiran apa sih sebelum kuliah, lalu tentang sukses atau gagal. Jadi saya kombinasikan kedua materi tersebut. Oke, langsung saja. Dalam proses mencapai kesuksesan, kita memerlukan langkah-langkah ya. Kita memerlukan tips, kita memerlukan langkah bagaimana cara kita mencapai kesuksesan tersebut. Nah, dijelaskan sebelumnya, jika kita ingin mencapai suatu kesuksesan, maka kita harus tahu setidaknya 4 hal. Yang pertama yaitu tujuan. Apa sih tujuan kita gitu? Kita tuh mau ngapain? Buat yang gak tahu tujuan itu apa, tujuan adalah gambaran besar ya, suatu yang ingin kita capai. Oh, tujuannya udah ada. Yang kedua apa? Yang kedua adalah alasan. Kenapa kita harus punya tujuan itu? Alasan ini akan membackup kita ketika kita mungkin dalam kondisi malas. Maka kita akan mengingat alasan tersebut yang akan memacu kita sampai kepada tujuan. Buat yang gak tahu alasan itu apa, alasan itu adalah dasar dari tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga yang harus kita tentukan atau yang harus kita tahu untuk mencapai kesuksesan adalah target. Apa sih bedanya tujuan sama target? Target itu adalah langkah-langkah yang bersifat spesifik. Jadi kalau tujuan itu adalah goals kita yang besar, sedangkan target itu bisa kita sebut anak tangga untuk mencapai tujuan tersebut. Tapi pencapaian juga begitu. Nah, yang terakhir, yang keempat, kita harus tahu apa sih efek dari sesuatu yang kita tuju tersebut. Ketika kita ingin mencapai suatu kesuksesan, apa sih efeknya? Efek itu apa? Efek itu adalah hasil dari target itu sendiri. Begitu kan? Kemudian ada faktor yang menjadi pendorong. Kenapa kita bisa menentukan suatu tujuan? Ada dua ya. Yang pertama ada faktor eksternal alias faktor dari luar. Kemudian yang kedua adalah faktor internal alias faktor dari dalam. Nah, faktor eksternal ini bisa muncul dari dorongan. Faktor-faktor yang menjadi pendorong ini yaitu ada isyarat, respon, dan juga hasil. Misalnya seperti ini. Kita memiliki tugas dalam kurun waktu atau deadline selama 2 pekan. Itu adalah isyarat bagi kita. Dorongannya adalah ingin mengumpulkan tugas tepat waktu. Isyaratnya adalah deadline selama 2 pekan. Nah, responnya apa? Responnya adalah kerjakan di pekan awal. Nah, dari respon tersebut ketika kita ingin mengumpulkan tugas tepat waktu,
kemudian ada deadline 2 minggu, lalu kita kerjakan di pekan awal, hasilnya adalah di pekan kedua kita lebih kosong, begitu. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor yang menjadi pendorong. Kemudian ketika kita ingin belajar, apa aja sih caranya? Cara belajar itu ada apa aja sih caranya? Yang pertama ada cara kinestetik, kemudian auditorik, pendengaran, kemudian visual, kita melihat. Lalu kemudian perlu juga kita mengelompokkan. Dalam permisalan kita dihadapi oleh lebih dari satu masalah. Yang mana dulu sih kita kerjakan? Nah, kita harus mengelompokkan perkara tersebut dalam mendesak dan juga penting. Jadi apakah perkara tersebut mendesak, apakah tidak mendesak, lalu apakah perkara tersebut penting atau tidak penting. Jadi ada 4 ya, ada 4 pengelompokan mana dulu sih yang kita harus kerjain. Yang pertama ada mendesak dan penting. Ini adalah perkara yang harus kita dahulukan dari semua perkara-perkara atau semua masalah-masalah yang kita hadapi secara bersamaan. Setelah kita semisal tidak ada perkara yang mendesak dan penting, yang paling harus diutamakan setelah itu adalah perkara yang mendesak walaupun itu tidak penting, karena secara kurun waktu dia itu lebih cepat, begitu kan. Walaupun mungkin bagi kita tidak penting, namun perkara tersebut deadline-nya atau batas waktunya lebih cepat. Semisal tidak ada juga perkara yang mendesak walaupun itu tidak penting, berarti yang harus kita kerjakan adalah perkara yang tidak mendesak namun penting. Karena dibandingkan yang tidak mendesak namun tidak penting, tentu menjadi alasan tersendiri ya untuk mengerjakan hal yang penting terlebih dahulu, begitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari hasil materi yang saya rangkum. Mohon maaf sebelumnya atas segala kekurangan atas persiapan saya dalam mengerjakan tugas ini. Namun saya ingin menyampaikan suatu quotes yang disampaikan oleh Kang Bintang. Saya lupa siapa yang melontarkan quotes ini, namun quotes ini saya terima dari Kang Bintang, yaitu beberapa orang memimpikan kesuksesan, sedangkan orang lain bangun pagi untuk mewujudkannya. Jadi boleh kita berangan-angan, namun sebenarnya boleh kita bukan berangan-angan ya, boleh kita memiliki tujuan, boleh kita membayangkan sesuatu kesuksesan kita, begitu. Namun yang paling penting adalah eksekusi dari mimpi kita tersebut. Ketika seseorang hanya membayangkan namun tidak ada perwujudan, tidak ada yang dia lakukan, dia hanya diam memikirkan hal tersebut, tidak akan terjadi. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Muhammad Fadil dengan NIM 2410246 dari kelompok 8 menyatakan bahwa saya sudah selesai menjalankan tugas pengganti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.